lebih bergantung kepada Dia, mengajar kita untuk lebih bersyukur. Ya. Contoh lain, saudara, berapa banyak dari saudara yang bersyukur bisa bernafas tanpa bantuan oksigen? Kita mungkin tidak pernah bersyukur untuk itu ya. Baru kalau kita masuk rumah sakit, ya, selang-selang dipasang masuk oksigen, habis itu dilepas. Aduh Tuhan, thank you. Sekarang tidak perlu bantuan oksigen. Saudara, Tuhan mengizinkan sesuatu yang terjadi juga mau mengajar kita untuk menjadi lebih kuat, saudara, dan lebih dekat kepada Dia. Saudara, masa 10 bulan yang lalu bagi saya pribadi tidak mudah ya. Mungkin bagi saudara, ya kan keluarga semua masih di sini ya. Saudara, sebagai gembala itu pergumulan yang berat. Karena saya tidak mau berada di Amerika melayani gereja dengan melanggar hukum. Itu komitmen saya dari awal. Kita mau jujur, kita melayani Tuhan. Tapi saudara lihat, memang kalau kita benar, kita jujur sekalipun, tidak menjamin bahwa urusan itu akan lancar. 10 bulan kita tunggu. Rencana program yang sudah disusun untuk 2009 tidak bisa terlaksana karena masalah ini. Ya, kita bersyukur ada guest speakers, tetapi kita tahu bahwa untuk pembinaan yang lebih sistematis, yang lebih terorganisir, tidak bisa terus-menerus seperti itu. Sehingga 10 bulan ini bagi saya cukup berat. Ada saat-saat di mana saya mempertanyakan, Tuhan, saya salah apa? Saya dosa apa? Sampai mengalami seperti ini, jemaat menjadi terkatung-katung. Tapi saudara, di balik semua itu, Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya saya lebih kuat, saudara. Supaya saudara juga diajar lebih bersabar, lebih kuat di dalam Tuhan. Kita bisa dibawa lebih dekat kepada Tuhan. Saudara lihat, lewat kejadian ini, saudara bisa melihat apa maksud Tuhan yang indah? Ada yang terpikir apa itu? Sekarang kita punya prayer meeting tiap hari Selasa di rumah Pak Teddy. Mungkin kalau langsung saya punya visa, saudara, waktu itu tidak ada prayer meeting, kita merasa sudah ya oke begitu. Lewat kesulitan itu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita lebih dekat kepada Tuhan. Kehidupan doa kita bertumbuh. Kita juga dengan kesulitan-kesulitan yang besar yang Tuhan izinkan terjadi, ada masalah lain, kita bisa memandang, Tuhan sudah menolong, yang besar pun Tuhan bantu, masa yang kecil tidak. Ibaratnya saudara, kalau saudara sudah latihan beban 50 kilo, saudara, wah, saudara ngangkat 10 kilo berat tak? Tidak lagi. Muscle-nya ini sudah dibangun untuk mengangkat 50 kilo, saudara. Demikian juga di dalam kehidupan spiritual kita. Saat Tuhan izinkan, saudara, kita menghadapi masalah yang berat, bersyukur, saudara. Tuhan sedang membangun muscle spiritual, saudara. Sehingga saudara bisa lebih kuat di dalam menghadapi tantangan hidup ini. Yang terakhir, yang ketiga. Yang pertama tadi, bagaimana kita bisa bersyukur dalam segala sesuatu. Kita percaya bahwa Allah mengontrol hidup kita. Yang kedua, kita percaya bahwa di balik apa yang kita alami, ada sesuatu yang Allah mau nyatakan. Entah itu berupa berkat terselubung, Tuhan mau memberi yang lebih baik, atau pengajaran, teguran, supaya kita belajar rendah hati, lebih bergantung pada Tuhan, tahu bersyukur kepadanya, dan supaya kita makin kuat serta lebih dekat kepadanya. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita bisa bersyukur dalam segala sesuatu? Kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mari kita baca Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Mari kita baca bersama-sama ayat yang familiar ini. 2, 3. Kita
tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sudah perhatikan, apakah Paulus berkata kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam hal-hal tertentu saja? Segala sesuatu, baik yang menurut kita baik ataupun yang tidak baik, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Itulah sebabnya kita bisa juga mengucap syukur dalam segala sesuatu. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, jangan takut saudara. Kalau toh iblis berusaha menyerang kita, menghancurkan kita, kita tidak sendirian. Allah melindungi kita, Allah menjaga kita, dan Allah bisa merubah apa yang iblis maksudkan menghancurkan kita, justru diubah untuk menjadi kebaikan bagi kita. Sudah ingat kisah Yusuf? Ya. Yusuf kakak saya kebetulan namanya juga Yusuf. Ini Yusuf yang di Alkitab, ya. Saudara, kakaknya bermaksud jahat, mau bunuh dia. Untung tidak jadi dibunuh tapi dijual. Sudah dipisahkan, begitu menderita. Tapi Allah bekerja. Sehingga apa? Yusuf berkata, kamu memang bermaksud mereka yang jahat, tapi Allah mengubah itu. Saudara, hari ini Tuhan sedang bekerja dalam hidup saudara. Jika saudara taat, setia kepadanya. Kira-kira 2 bulan yang lalu, saat saya baru tiba di Fresno, saya mendapat telepon dari Kudus. Jemaat di sana telepon, tolong didoakan. Bad news. Saudara, toko Onderdil yang paling besar di Kudus terbakar. Itu milik jemaat kami. Kerugian diperkirakan 5 miliar. Habis, saudara. Sang papa yang pagi itu mau bikin kopi, saudara, somehow meledak kompornya. Begitu cepat, saudara. Tangannya sempat terbakar sang papa ini. Dia selamat keluar, tapi cepat sekali. Semua toko yang besar itu ludes. Apalagi di Indonesia, ya, panggil pemadam kebakaran itu nggak kayak sini. In second langsung datang, nunggu dulu sampai dapat bantuan dari perusahaan-perusahaan yang ada yang punya pemadam kebakaran, malah datang lebih cepat, saudara. Tapi sudah terlambat. 5 miliar gol. Ya, kami doakan. Ya. Pemiliknya, ya, itu yang terbakar tadi, 2 anaknya itu sudah di dalam Tuhan, melayani Tuhan. Ya. Mereka cinta Tuhan, tapi sang ayah, saudara, masih keras. Memang waktu saya kembali ke Kudus kemarin, udah mulai dia mau datang kalau di rumahnya ada persekutuan, ya. Tapi dia masih, ya, kepercayaan yang lama itu begitu kuat. Dia belum mau untuk mengambil keputusan ikut Tuhan Yesus. Dia mengalami itu, saudara. Ya, kita ikut sedih juga, ya, dengan kejadian itu. Tapi beberapa lama kemudian saya mendapat kabar lagi. Good news. Pertama, insurance bisa mengcover walaupun tidak penuh. Yang kedua, lebih baik lagi, akibat kejadian itu sang papa sekarang ikut katekisasi, saudara, mau jadi anak Tuhan. Saudara, kadang Tuhan izinkan, ya, kita mengalami musibah, tapi kalau kita, saudara, tetap setia, tetap taat. Kadang jalan Tuhan memang bukan jalan kita. Rencana Tuhan bukan rencana kita. Tapi saat kita menaruh kepercayaan penuh kepada Dia, Dia bisa mengubah apa yang bagi manusia musibah menjadi satu berkat yang terselubung. Masih banyak kesaksian lain, saya akan lanjutkan minggu depan. Minggu depan kita akan ada kebaktian gabungan untuk merayakan bersyukur di hari Thanksgiving. Mari kita berdoa.
Sementara Susi memainkan satu lagu, mari saudara datang kepada Tuhan. Bawa segala bebanmu padanya. Tuhan sayang kepada saudara. Dia tahu pergumulan saudara. Dia bisa merasakan kesedihan, kekhawatiran, kekecewaan, dan pain yang saudara alami.